setelah kita membahas tentang kewajiban anak terhadap orang tua, maka selanjutnya kata musannif, siogianya dan seharusnya bahwa bagi siapapun orang tua wajib menolong anak-anaknya untuk senantiasa berbuat bakti kepada orang tua. Jangan sampai orang tua ini menjadi penyebab anak menjadi durhaka. Yang pertama caranya bil musamahati, dengan cara bertoleransi. Toleransi, jangan apa-apa marah, apa-apa disalahin, apa-apa kesel. Nah, ketika orang tua marah, orang tua kesel, bahkan kadang-kadang keluar ucapan yang tidak baik, maka itu sejatinya menyebabkan anak dinilai durhaka kepada kedua orang tua. Jadi orang tua jangan tegas banget gitu. Jangan terlalu menekan. Harus begini, harus begitu. Sehingga ketika anak tidak melakukan perintah orang tua, itu sejatinya orang tua sedang membentuk pribadi anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Wa mujanabatil istiqsa, bahkan harus maksimal kalau disuruh. Apalagi anak sekarang ya. Anak sekarang, anak muda, suruh ngaji aja susah. Suruh ngaji susah. Ya Allah. Nah ini kan bingung kita jadi orang tua. Ya, kita segini tukang ngaji dari muda sampai tua. Ama bener merasa masih jauh. Apalagi nggak ngaji pisan gitu. Kekhawatiran itu sama Pak, semua kita. Sama. Tapi bagaimanapun itu adalah belahan jiwa, buah hati kita. Jangan sampai itu anak menjadi anak durhaka. Selanjutnya kata musannif, siyama fi hadhil azminati, apalagi zaman sekarang. Allati qalla fiha albirru wal barun, yang sangat sedikit di zaman sekarang albirru kebaikan, wal barun dan anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi tantangan kita hari ini menjadi orang tua banyak dari dalam juga, dari luar juga. Karena zaman sekarang udah zaman fitnah. Kita jangan nambah-nambahin. Ya paling enggak kalau nyuruh menyuruh aja. Jangan sampai kita bentak marah-marah. Kalau kita bentak marah-marah, itu sejatinya anak malah dinilai durhaka kepada orang tua. Contoh, tong ngaji tong. Ntar mau udah tua nyesel kayak gitu. Ceritain hal-hal yang baik. Jangan cuman sebatas nyuruh doang kadang-kadang. Kitanya nggak tirakat. Karena yang mau ngaji sama nggak ngaji itu, mau sholat nggak sholat itu hatinya. Kita karena kesadaran diri di dalam hati kita bahwa kita bakal mati dan udah deket sama mati, kemudian kita lebih jelas melihat akhirat, akhirnya kebaikan-kebaikan, sholat, puasa, baca Quran, lebih mau daripada generasi kita, di generasi setelah kita. Karena anak muda sekarang, zaman sekarang, masih ngelihatnya jauh, sehingga hatinya nggak terdorong. Nah, bagi siapa saja yang anaknya seperti itu, jangan pakai disalahin anak. Tetap yang disalahin orang tua. Kenapa? Jangan jangan bengkokin pohon yang udah gede. Emang udah bengkok, tadinya didiemin aja. Berarti yang salah bukan anak, sebenarnya yang salah kita. Kenapa masih baru tumbuh bengkok didiemin? Setelah udah besar ini pohon mau dilempengin. Bukan lempeng kalau udah gede, patah. Nah, patah inilah disebut durhaka.
Maka usi nafsi wa yakum, kita jaga anak kita masing-masing untuk menjadi generasi yang soleh setelah kita. Walaupun kata musannif, sangat sedikit anak yang sudah berbakti kepada orang tua. Bahkan wafasa populer fiha di zaman ini apa al-uququ, kedurhakaan, wa katsura, dan sudah banyak apa al-aquna, anak-anak yang durhaka. Padahal kan nyebut doang itu kan udah nggak boleh. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, kata Allah. Wala taqul lahuma uff, jangan nyebut ke orang tua. Coba kita telah anak sekarang. Sholat, ntar dulu. Tuh, segitu sebenarnya sudah dinilai durhaka. Nah, ini PR kita, ini tantangan kita tanpa kita sadari. Makanya kata Imam Ghazali apa? Al-walad sirrul walid. Anak itu rahasia batin kita. Kalau anak masih ngerengkal, maka tandanya hati kita terhadap perintah Allah masih ngerengkal juga. Berat sholat, berat puasa. Udah mau puasa. Pakai bahasa Yalah, baru ke azan, udah azan lagi. Baru kemarin ngaji mulu. Hati-hati itu Pak. Itu nandain bahwa kita masih terbebani dengan perintah Allah. Akhirnya apa? Ditunjukkan balasannya oleh Allah. Tuh anak, kalau ente suruh begitu. Sebenarnya ke situ. Jadi kata Imam Ghazali, al-walad sirrul walid. Rahasia hati orang tua terdapat pada anaknya. Kalau anaknya disuruh nyelunjung aja tong salat, iya, langsung jalan. Maka itu tandanya ini orang tua dengar azan hatinya pengen buru-buru salat. Nah itulah. Makanya dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri kalian, wa auladikum, dan anak kalian, aduwun, itu berpotensi jadi musuh. Berapa kali kita berantem dengan istri dengan hal yang sepele, gara-gara anak, gara-gara yang tidak perlu, padahal bukan masalah. Ataupun gara-gara istri kita banyak nuntut sehingga kita mampu melakukan satu perbuatan dosa yang melanggar nilai agama. Korupsi contohnya, maling, nggak kenal halal haram, sampai nggak sholat nyari duit buat istri kita makan. Itu kan aduun. Bahkan wa auladikum, bukan hanya istri, berpotensi musuh juga anak kita. Fahdharu, hati-hati, kata Allah. Allah udah ngingetin, hati-hati, anak bini berpotensi jadi musuh. Kalau apa? Dengan bini dan anak menjauhkan diri kepada Allah, bahkan melampaui batas dengan menjalankan yang dilarang. Naudzubillah. Kalau udah begitu bagaimana? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu, kalau mereka banyak menuntut, mereka banyak berbuat mendorong kita untuk maksiat, bahkan istri membangkang, anak membangkang, kita bilangin wa in ta'fu, kita maafin. Yang pertama, kita selaku pemimpin harus memaafkan. Kata Allah, maafin dah. Jangan sampai nggak maafin nih. Karena apa? Karena bini kita bakal masuk neraka kalau kita nggak maafin. Ya,
Kata Nabi apa? Ayyumamro'atin matat. Wanita yang mana saja, istri siapa saja mati, dia mati nih. Wa zawjuha radin, suaminya ridho, senang, maafin kesalahan-kesalahannya. Dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Dari pintu mana saja boleh masuk ke surga. Berarti kata kuncinya apa? Maafin tuh bini yang kurang pati mau dibilangin. Anak ridallah fi ridal walidain. Kalau kita bilangin ngerengkal, maafin. Makanya Allah bijak. Kenapa? Yang penting kita terus menyiram tanaman kita. Mudah-mudahan itu tanaman bisa tumbuh mekar kembali. Walaupun tanaman itu layu. Yakini bahwa yang menumbuhkan bukan air, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gambarin ini tanaman nih, ini udah layu nih, udah mati hatinya. Ya, jangan pernah bosan sebagai pemimpin, terus kucurkan kucuran air doa tengah malam. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, berikanlah kami, istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yunin, jadi kegembiraan hati, yang soleh solehah. Terus tengah malam panjatkan, itu namanya lagi nyiramin tanaman mati. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah menumbuhkan, memekarkan tanaman itu kembali. Gitu. Jadi kudu banyak maafin keluarga, Pak. Ya, kita banyak ini. Ya jangankan yang muda, yang kadang-kadang tua masih berantem kan ya. Iya. Ya atau ya, tua masih berantem, yang ukurannya sama orang lain baik. Tapi sama bini kita kadang-kadang masih aja mau berantem. Watasfahu, jangan marahin. Nah ini susah, Pak. Susah ini jadi pemimpin. Wataghfiru, bahkan mengampuni. Kalau kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, bukankah itu kegembiraan? Maka begitulah mereka. Ketika anak dan istri kita maafkan atas kesalahannya, itu pun menggembirakan kepada mereka. Makanya kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Di ujung ayatnya, Allah itu selalu memberi ampunan dan selalu sayang kepada hambanya. Kita buader kayak apapun, pernah kita lagi muda nggak sholat, pernah kita lagi muda nggak puasa, bahkan melakukan kenistaan, menzolimi sesama muslim, Allah tetap membuka pintu maghfirahnya buat kita. Nah ini kan diajarin sama Allah, jangan egois. Ya. Di ayat selanjutnya bahkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak pun itu menjadi cobaan, jadi fitnah bagi kita. Wallahu indahu ajrun azim, dan bermula Allah di sisinya ada nilai pahala yang besar. Jadi kalau ada anak yang kurang pati bener, jangan bilangin anaknya, lari ke Allah. Ya Allah, benerin hatinya. Kalau kita menekan ke anak, kadang-kadang malah crash, kalah konslet, kalah berantem, kalah menuntut sesuatu yang akan menjadi anak durhaka. Udah, sekarang mah kita bebasin. Kita semua punya beban masing-masing. Ya. Ada yang diuji dengan gak punya anak, ada yang diuji dengan anaknya. Ada anaknya benar, diuji dengan ekonomi. Macam-macam, semua kita ujian. Sehingga harus bijak, gak boleh membandingi anak kita dengan orang lain. Kadang-kadang kita nasihatinya gimana? Gak kayak, oh no dia ente mah. Tuh, itu gak boleh begitu. Karena masing-masing kita dikasih beban Allah sama Allah yang berbeda, yang tujuannya supaya kembali minta pertolongan kepada Allah. Nggak bijak jadi orang tua kalau membandingin anak dari sisi kesalahannya. Kenapa? Nanti kelihatan yang soleh ketika engkau sudah tidak ada di alam dunia. Kadang-kadang yang
tadinya kita kesel banget nih sama itu bocah, ya, pas babanya meninggal, Masya Allah, jadi paling soleh di keluarga kita, paling open sama orang tuanya. Penyesalan demi penyesalan terjadi pada tuh anak. Nah itu kan barokah daripada doa-doa kita orang tua. Jangan dihukumi. Kadang-kadang yang kita lagi hidup anak kayak bener banget ya, pas sudah mati mah nggak inget, sholat ge kagak. Nauzubillah, jangan sampai. Fa'idha fa'ala dzalika, maka apabila orang tua telah melakukan demikian, wasamaha, dan dia telah bertoleransi, tidak banyak menuntut kepada anaknya, sallamahum wa khallasahum, sejatinya itu orang tua sedang menyelamatkan anak min ismil uquqi, dari dosa-dosa kedurhakaan. Wa mimma, dan dari dosa yatarattabu alaihi, yang tersusun di atasnya, min uqubatid dunya wal akhirah, yaitu dari siksaan dunia dan akhirat. Karena kalau anak udah durhaka, dunianya nggak naik, Pak. Nggak membaik dunianya, terlebih di akhirat. Karena di pintu surga tertulis anti haramun ala dayyus wa akun lil walidain. Kamu haram wahai surga dimasuki oleh orang-orang yang membiarkan keluarganya melakukan dosa kepada Allah. Yang kedua, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Berarti kan dunia akhirat bakal tersiksa ini anak. Jadi kalau kita tasamuh menerima, ya Allah, memang ini ujian saya terima. Tujuan anak Badr kan bukan anaknya yang diurusin, intinya kita suruh pulang. Nanti juga kalau kita pulangnya ke Allah, wallahu indahu ajrun azim. Dalam salah satu tafsir dikatakan bahwa ajrun azim itu nanti Allah rubah pola si anak menjadi soleh. Jadi kita nggak usah sibuk, karena yang merubah hati itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon Pak, kalau disambar geledek bukannya apa? Bukannya numbuh, angus. Tapi dengan tetesan hujan. Tetesan hujan itu adalah doa. Kalau sambar geledek itu ngomel doang. Orang tua ngomel mulu, lah angus nih anak, broken home. Tapi dengan doa, diajak dialog, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran menjelaskan Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika mau menjalankan perintah Allah penyembelihan, dialog pelan-pelan, diajak ngobrol atau anak, sehingga kesadaran yang dibangun bukan emosi. Bahkan Luqmanul Hakim diabadikan oleh Allah. Sebagian pendapat itu Luqmanul Hakim adalah yang diabadikan dalam surah Luqman adalah nabi. Sebagian ada mengatakan rasul, sebagian mengatakan wali. Apapun itu diterangkan dalam surah Luqman, wa idz qala Luqmanul libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya umur 10 tahun, Pak. Apa nasihatnya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau musyrikan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah dosa atau kezoliman yang sangat besar. Anak 10 tahun berdialog tentang ketuhanan. Nah kita udah belum begitu. Kadang-kadang kita mah sekolah dipentingin banget. Ngaji tentang Allah dan Rasul enggak kita pentingin. Salah Pak. Pendidikan dini mah agama tanamkan. Adibu auladakum bisalasi khisalin, kata Nabi. Didik anak kalian dengan 3 perkara. Mana? Hobi nabiyikum, supaya itu anak suruh cinta sama nabinya. Wa hobi ahli baiti, didik cinta kepada ahli bait, orang-orang takwa. Yang ketiga, wa hubbil qiraatil Quran, didik biar bisa baca Quran. Anak nggak sekolah kita
risau, anak nggak ngaji biasa aja. Hati-hati, itu bakal diapain? Bakal disiksa sama Allah. Cemburu Allah. Kok gitu sih dikasih nikmat? ya Pak dia. Ngaji dikit mulu kalau sore. Kenapa? Karena kita kurang bijak. Kurang bijak. Katanya yakin Allah yang ngasih rizki, tapi Allah enggak nanggung jawab di akhirat. Kok kita akhirat kita loposin begitu aja. Jadi kurang bijak. Jadi mari kita sadarkan, ini bukan karena bisa, bukan, ayo kita sadarin diri kita bahwa kita masing-masing punya tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dari sengatan api neraka, begitu pula dengan keluarga anak istri kita. Kalau kita banyak tasamuh, kita sering memaafkan perbuatan istri kita yang menjengkelkan, bahkan anak kita selalu doakan, wa hasala lahu min thawabillah. Dia itu orang tua, suami macam seperti itu akan mendapatkan pahala dari Allah, wa karimi jazaihi, dan kemuliaan balasan dari Allah. Ma huwa afdalu wa akmal, yang mana balasannya itu lebih unggul, lebih sempurna, wa khairun, dan lebih bagus, wa abqa, dan lebih kekal, min birril auladi, daripada anak yang berbakti. Sehingga nanti di akhirat kita putus nggak tanggung jawab. Anak ma'ana, kan kita udah ngedidik, ngecontohin, nyuruh. Ngedidik, nyontohin, nyuruh. Setelah anak nggak mau ikutin, maka kita putus nanti di akhirat, nggak dikasih pertanggungjawaban dengan masalah anak. Kita mah enak, selamat anak mah ya udah urusin, kan kagak mau ngikutin udah. Dalam Al-Quran dikatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Nggak ada yang nanggung dosa seseorang terhadap orang lain. Dosa udah masing-masing udah. Ya. Jangankan anak kita, anak Nabi aja ya, Kan'an sampai apa? Sampai murtad dia, nggak mau ngikut. Mahalnya hidayah dari Allah, sehingga kalau kita mau bijak, yang penting itu iman masih terjaga sama anak kita. Pelan-pelan suruh sholatnya. Kayak emang kalau udah gede rada susah Pak. Kalau belum kepentok-pentok banget mah. Bahasa ada hadisnya, kata Nabi, wa qad qala alaihi salatu wassalam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Bahwa rahimallahu, Allah sangat sayang walidan, kepada seorang orang tua, a'ana waladahu, yang orang tua tersebut nolongin kepada anaknya, ala birrihi, untuk berbakti. Banyaklah caranya, ya, banyak cara menuju Roma. Nggak ada yang nggak berubah, karena dunia ini sifatnya berubah. Sebader-badernya anak, kalau dia emang kita tetesin doa-doa dengan ikhlas, akhirnya berubah. Nggak usah pusing, nanti udah gede mau jadi apa, nggak usah pusing. Udah gede kan tetap Tuhannya sama Allah juga yang penting. Ntar takut kita nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Kita nganggur, nggak kerja nggak apa, hidup. Nggak kerja nggak apa, kita nganggur, ya. Nggak kaya-kaya banget kita. Hidup dengenan, anak kita juga kalau yang nanggung Allah mah hidup. Kaya banget juga kalau Allah matiin mati. Ya. Makanya kata Sayyidina Umar apa? Alimu auladakum alimu auladakum fa innahum khuliqu lizamanin ghairi zamanikum. Coba ajarkan anak-anak kalian, karena sesuatu yang akan dihadapi anak-anak kalian itu ghairi zamanikum, tidak sezaman dengan kita. Sekarang zaman internet.
bocah pada main HP. Nggak usah pusing-pusing amat, biasa aja. Biasa aja, justru dorong bagaimana mencari skill atau keahlian lewat internet. Contoh nih YouTube, bikinin channel Pak dari sekarang. 5 tahun, 10 tahun lagi dia tinggal nerusin, YouTube udah gede. Tinggal ngambilin duitnya. Ya, gampang aja sebenarnya. Kalau kita mau mengajarkan skill-skill untuk mencari ekonomi dan hal-hal yang lain. Kalau ada tanah, ajarin tani. Kalau enggak, jadiin atlet. Kata Nabi kan 3 perkara, ajarin berenang, ya kan, rimaya. Yang kedua, ajarin berpanah. Yang ketiga, naik kuda. Jadi tujuannya si anak supaya jadi atlet. Ajarin dari kecil. Bakatnya di mana nih anak? Ini kadang-kadang kita capek nyari duit, nggak ngelihat bakat anak disuruh pinter aja semuanya. Matematik jeblok dilesin, bahasa Indonesia jeblok dilesin. Meledak tuh otak. Kita aja sering doa sama Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, la tuhammilna, jangan kau bebani kami, ma la taqata lana bihi, sesuatu yang kami enggak mampu nanggungnya. Kita sama anak kita Romana digencet. Enggak adil kita jadi orang tuanya. Enggak adil, Pak. Ya Allah. Kalau udah ke situ kayaknya kita zolim memang. Zolim kita sama anak. Segitu pengen diarap-arap menjadi syafaat ketika kita nggak ada. Soleh nggak soleh anak kelihatan udah nggak ada. Pertanyaannya, bapak kita, emak kita itu soleh. Mana kita di sini sekarang? Nah, pertanyaannya, kita soleh nggak? Ntar lihat anak kita masih di sini apa enggak? Itu yang menjadi kekhawatiran kita, Pak. Kecil mah gampang. Wah, dia merajin ngaji kecil, takut sama orang tua. Udah gede, dia diem gak di masjid? Dia jadi bener gak sholatnya? Itu yang menentukan kita soleh apa enggaknya. Sehingga kata musannif, wal yahdzar al walidani, hendaknya khawatir orang tua, kullal hadzari, dengan sekhawatir mungkin, minad du'ai, daripada mendoakan, alal waladihima, kepada anaknya, al-aki, yang durhaka. Jangan sampai ini mulut mengutarakan kata-kata yang menyebabkan anak menjadi durhaka. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya mendoakan itu yaziduhu dororon, menambahkan bahaya, wa fasadan, dan kehancuran, wa uquqon, dan kedurhakaan. Ya, anak yang bader banget mah panggil aja soleh, ya. Soleh sini gitu. Ikut, ajak jalan-jalan, baik-baikin dulu, nasehatin. Yang mana kalau anak udah durhaka, wa ya'udu, dan akan kembali apa ba'du ma yatawalladu, sebagian yang dilahirkan, min dzalika, dari yang demikian, minad dharari, yakni dari bahaya, alal walidaini fid dunya, kepada kedua orang tua di dunia ini. Nanti kalau anaknya udah bader gara-gara kita nyebut, ya Allah tong lu bader banget, sering nyebut bader, bader beneran, yang susah siapa? Ya kan? Wa ya'udu ba'du ma yatawalladu, yang susah kita lagi benerin lagi, udah yang soleh gitu. Bahkan jangan pangkat kita, Sayyidina Umar yang setan aja takut. Setan aja takut, jangankan setan, malaikat munkar nakir pucet. Ketemu Sayyidina Umar mau nanya, malaikat munkar nakir tuh pucet, Pak, pas nanyain man rabbuka, nanya muka jelek begitu, gitu diomelin, ganti mukanya. Tuh, Sayyidina Umar punya kedudukan tinggi, tapi apa? Allah tampakkan sisi manusianya. Yang punya anak dua, yang pertama namanya Ibnu Umar, yang kedua namanya Abdurrahman. Ibnu Umar masoleh nih perawi hadis, tapi Abdurrahman bin Umar ini dia hidupnya di Maroko.
di Damaskus, Irak, ngerokok sekitarnya lah. Suatu ketika dia pernah mabok. Tuh. Segitu anak sahabat, ya, santri Nabi Sayyidina Umar kan. Masih zaman gak ada internet, apalagi sekarang. Ini pernah mabok. Akhirnya dia karena mabok, emang jiwa soleh, dia ngaku kepada gubernur Damaskus pada saat itu, Amr bin As. Kata Amr bin As, oke lah, kamu akan aku cambuk, kemudian nanti abang kamu yang botakin. Jadi zaman dulu itu kalau ada yang salah, berbuat maksiat, itu rambutnya dipotong, dibotakin, sama dicambuk, buat nandain. Makanya santri kalau ngelanggar diapain? Dibotakin. Itu ada sanadnya Pak. Bukan kejam, emang begitu. Buat nandain dan menjadi ibroh kepada temannya. Cukup malu kan kalau dibotakin. Ya, bukan dipermalukan, malu untuk mengulang. Dibotakinlah oleh Ibnu Umar pas mau dicambuk karena minum khamar dia 40 kali, kalau zina kan 100. Kalau khamar mabok itu 40 kali. Secara hukum syurbil khamri ya, secara hukum fikihnya. Sayyidina Umar tahu. Dia yang presiden di Madinah. Pulangin anak saya. Tuh. Presiden lah dipulangin. Apa ini? Abdurrahman bin Umar. Kirain mau dibayin, enggak. Ama Sayyidina Umar sendiri yang nyambuk. Sekencang-kencangnya jepret. Habis itu diasingkan. Dapat sebulan meninggal. Diimpiin bahwa yang nyambut Abdurrahman bin Umar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wafatnya itu disambut dulu sama Rasul. Kenapa demikian? Dia wafat dalam keadaan taat kepada Allah. Kan tadi udah mabok tuh, maksiat. Tapi kan dia tobat. Tobatnya dari mabok apa? Dicambuk. Nah, cambuknya ini sakit sampai mengakibatkan kematian. Berarti dia dalam taat karena menjalankan perintah Allah. Disambut oleh Rasulullah. Itu sekelas Sayyidina Umar. Jadi bukan jadi jelek nih Sayyidina Umar, bukan. Tapi apa? Sebagai ibroh bagi kita. Jangan tegas banget. Apalagi zaman sekarang. Ya, terus berdoa. Terus usahakan bahwa kita yakini anak milik Allah. Kita milik Allah. Allah yang bisa merubah semuanya. Kayanya, miskinnya. Manfaatnya, madaratnya hanya Allah yang punya, maka kita wallahu indahu ajrun azim, suruh pulang. Diingetin suruh pulang. Yang pada akhirnya wa du'aul walid mustajabun. Doa kedua orang tua itu hukumnya mustajab, sangat diijabah. Dalam hadis dakwatul walidah asra'u ijabatan. Doanya emak itu lebih cepat diijabahnya. Kila ditanya, ya Rasulullah, lima dzaka? Kenapa demikian? Hiya, karena emak arhamu lebih sayang minal abi daripada bapak. Sehingga para ulama menekankan, coba habis maghrib emak-emak kita, bini-bini kita nih, suruh baca Alam Nasroh 11, sebut namanya. 11 kali. Contohnya anak saya Al-Fatihah. Khusus buat Qori gitu. Qori Ainanuha yang komplit. Bin siapa? Nah, itu emaknya yang baca Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi, supaya hatinya mendapatkan kemudahan, kelembutan dan hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi kesimpulannya, yang pertama, mari kita ajarkan anak-anak kita kepada kenal Allah dan Rasul. Yang kedua, jangan suka bandingin. Yang ketiga, solehnya anak akan terlihat setelah kita nggak ada. Mudah-mudahan semua anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.